Nah, mainkan. Wa firqatan ghalaba 'alaihal jahlul murakkab. Dan kelompok yang lain yang dikuasai, di mana mereka itu dikuasai oleh sifat kebodohan yang murakkab. Apa kemarin bahasanya itu? Bodoh kuadrat. Kalau kasar yang goblok kuadrat gitu. Ghalaba 'alaihal jahlul murakkab. Satu kelompok, satu golongan yang dikuasai oleh kebodohan yang berlipat-lipat gitu, kebodohan yang luar biasa. Wa ba'uda anha tariqul khairi wa tankabbu. Dan juga mereka itu jauh dari jalan kebaikan, bahkan mereka terperosok ke dalam jurang. Wala tabrahu jidalan, mereka tidak henti-hentinya berdebat, tapi wala ta'i maqalan, tapi tidak memahami objek pembicaraannya itu seperti apa gitu. Wala tuhsinu jawaban wala soalan, dan dia tidak bisa menempatkan dengan baik mana jawaban dari sebuah pertanyaan atau mempertanyakan sebuah permasalahan. Mereka juga tidak bisa menempatkan hal itu dengan baik. Laisa lahada'bun illa akal haram, dan mereka tidak memiliki kebiasaan, memiliki rutinitas kecuali hanya memakan barang-barang yang haram. Wal khawda fi a'radil anam, dan juga menyelam ke dalam istilahnya kehormatan manusia atau harga dirinya manusia. Ya, maksudnya suka mencaci, suka memaki, suka menggibah, suka mempermalukan orang lain dan seterusnya. Wa ghamsan nasi naharon, dan juga merendahkan manusia pada siang hari. Wa billaili niyamun, sementara mereka pada waktu hari ya tidur. Fahadhi la tasluhu li khitabin, dan kelompok ini sebenarnya tidak layak untuk diajak bicara, diajak berdebat, diajak berdiskusi. Wala ta'ahala idza ghabat li an tu'ab. Wala ta'ahulin, dan juga tidak bisa menjadi atau tidak memiliki keahlian untuk diajak berdebat, diajak berdiskusi. Idza ghabat li an tu'aba, ketika hilang itu layaklah kelompok ini untuk dicela. Wassalam, dan semoga kita mendapatkan keselamatan. Maksudnya gimana sih kelompok yang kedua dari kelompok yang tidak suka dengan Imam Suyuti? Lebih-lebih lagi Imam Suyuti adalah seorang ulama yang menguasai berbagai macam fan keilmuan, yang mulai dari kebahasaan, mulai dari fikih serta furuk-furuknya, kemudian usul fikih dan furuk-furuknya, kemudian ada asywahun nadhair, kemudian lughah ya, nahwu, shorof, balaghah, kemudian juga hadis dan periwayatan hadis dan seterusnya. Menguasai berbagai macam bidang keilmuan dan memiliki karya tulis yang begitu banyak. Bahkan menurut sebagian referensi, yaitu kitab-kitab Tabaqat atau kitab-kitab yang membahas tentang biografi ulama, yaitu mereka sering menyebutkan Imam Suyuti bahwa karyanya itu sampai lebih dari angka 500. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Sehingga dengan kondisi keilmuan seperti ini, Imam Suyuti ya wajar kalau banyak tidak disenangi oleh orang-orang, tidak disenangi oleh banyak orang. Maka ada beberapa kelompok, dan kelompok yang pertama yang tadi itu satu kelompok yang tidak suka atau membenci Imam Suyuti, dan mereka di dalam diri mereka ada sifat hasud, sehingga berupaya untuk bagaimana caranya menggulingkan atau menjatuhkan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, ada kelompok lagi yang tidak suka dengan Imam Suyuti, di mana mereka itu memiliki kebodohan yang rangkap gitu loh, kebodohan yang tersusun, ya maksudnya kebodohan kuadrat gitu loh. Bodoh kuadrat, memiliki kebodohan yang bersifat kuadrat, dan mereka itu sebenarnya jauh dari kebaikan. Kenapa? Ya ibaratnya kita tidak boleh untuk melakukan satu hal kecuali kita harus mengetahui duduk permasalahannya atau hukum melakukan hal tersebut. Nah, dan itu tentunya dibutuhkan ilmu, membutuhkan ilmu. Nah, sementara mereka adalah orang yang
mengaku-ngaku sebagai orang yang memiliki ilmu, tetapi pada dasarnya mereka tidak sifat buruk yang lain, sifat-sifat negatif yang lain. Seperti apa? La tabrahu jidalan. Mereka tidak bosan-bosannya untuk berdebat, debat kusir yang nggak ada ujungnya, itu yang nggak ada titik temunya antara dua audien ya, atau antara dua golongan. Jadi yang namanya perdebatan itu apa sih? Kan kalau kita telaah, kita telusuri di karya-karyanya ulama, apa asalnya itu? Al-Ma'unah satunya apa? Astagfirullah, lupa Kang. Lama nggak ditelaah sih. Terus juga Imam Haramain punya karya tentang jadal dan pembahasan jadal. Pembahasan jadal itu sudah lumrah di kalangan ulama. Jadi misalnya seperti Imam Ibnu Aqil Al-Hambali di dalam karyanya yang kalau nggak salah namanya kitab At-Talkhis ya, At-Talkhis fi Ushul Fiqh, punya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Bukan Ibnu Aqil yang punya syarah Alfiyah, itu bukan, tapi beliau lebih dulu. Karena masanya itu ya dia generasi atau 3 generasi setelah Imam Ghazali, 2 generasi setelah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali punya murid 1 generasi setelah Imam Ghazali. Jadi mulai dari Abu Ishaq Syarazi, dia punya murid namanya Ibnu Aqil Al-Hambali. Kemudian Ibnu Aqil Al-Hambali ini memiliki murid namanya Abdul Walid Al-Baji. Itu orang-orang jauh itu. Abdul Walid Al-Baji itu dari mana Eropa yang pernah dikuasai oleh Muslim itu? Spanyol, dari Spanyol, kota Baj itu. Al-Baji, nisbah ke kota yang namanya Baj. Terus Ibnu Aqil Al-Hambali aslinya orang situ, orang Mesir itu. Kemudian Imam Syarazi dari Syiraz daerah Iran. Jadi ya kalau dulu silsilah keilmuan ulama itu dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh itu adalah hal yang wajar. Kan misalnya seperti tadi itu Syiraz, dari kota Syiraz, muridnya dari Mesir. Sementara jaraknya ribuan kilo. Dan Mesir ini punya murid asalnya dari Spanyol. Kan dari Spanyol ke Mesir, dari Mesir ke Syiraz. Nah, mereka semua itu memiliki karya yang khusus membahas tentang jadal. Makanya di dalam kita kalau kuliah itu ada satu mata kuliah yang berjudul Ilmul Jadal wal Munadharah. Ilmu itu menjadi satu fun keilmuan secara khusus itu. Dan kajiannya rata-rata diambil dari usul fikih itu yang bagian akhir, bab qawadih. Kan kalau di usul fikih itu kan ada masalikul illah. Nah, kemudian bagian yang kedua itu ada qawadihul illah. Maksudnya hal-hal yang dapat menggugurkan, hal-hal yang dapat melemahkan illah atau satu alasan yang digali dari sebuah teks. Gitu. Nah, itu mulai ada naqd, ada mu'aradhah, kemudian ada ada muta'atsir dan seterusnya. Itu merupakan bentuk-bentuk dari bagian ilmu bahas wal munadharah. Nanti kita jelaskan lah secara khusus mengenai ilmu bahas wal munadharah. Nah, munadharah itu di dalam Islam sangat berkembang gitu loh. Jadi misalnya seperti cerita Imam Ghazali ketika guru beliau Imam Haramain meninggal. Imam Ghazali tentunya kan ingin ingin unjuk gigi lah kasarnya sekarang itu, mencari popularitas. Dengan cara apa? Dengan cara dia menghadiri kumpulan yang isinya itu adalah ulama-ulama. Nah, sehingga dia munculkan di situ apa yang dia miliki. Gitu kan. Misalnya seperti fikih, dia keluarkan semuanya kemampuannya dalam ilmu fikih. Berdebat dengan mereka ulama-ulama yang ada di situ. Sehingga ketika mereka semua itu dikalahkan oleh Imam Ghazali, maka naiklah pamornya Imam Ghazali ini. Sehingga dari situlah beliau menjadi
Asy-Syekhul Akbar, grand syekh di Universitas An-Nizamiyah kalau zaman dulu itu. Universitas An-Nizamiyah kalau bahasanya itu Al-Madrasah An-Nizamiyah, tapi madrasah yang sekelas dengan universitas karena segala fasilitas yang ada di situ sangat lengkap. Kemudian karena Imam Ghazali dapat mengalahkan ulama-ulama yang beliau ajak debat itu, sehingga beliau diangkat sebagai grand syekh itu, Asy-Syekhul Akbar. Kalau waktu itu istilahnya berarti Syekhun Nizamiyah ya, Syekhun Nizamiyah, grand syekh An-Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah itu pada waktu itu. Nah, maksudnya apa yang dapat kita ambil dari situ tuh? Kan terjadi perdebatan antara Imam Ghazali dengan para ulama tentang ya kajian tertentu, baik itu ilmu usul, ilmu fikih, ilmu hadis, tasawuf ataupun yang lain-lainnya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Nah, tapi memang di dalam ilmu bahasa munadarah ada adab-adabnya tersendiri. Misalnya apa? Dia harus insaf. Insaf itu apa sih? Moderat, bersikap tengah-tengah. Itu tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Satu. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Itu diantara adabnya itu ya. Adab-adab dalam berdebat itu tidak boleh. Kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menjatuhkan pihak lain itu tidak boleh. Kemudian perkataan yang mengandung emosi, apa istilahnya, nada omongannya itu naik, itu juga tidak boleh. Nah, sehingga debatnya debat biasa dalam arti saya memiliki acuan tersendiri, saya memiliki pendapat, kemudian acuannya juga ada, argumentasinya ada, saya pertahankan itu. Nah, kemudian menyerang kelompok yang lain, tapi tanpa harus menjatuhkan harga dirinya. Dan itu tidak boleh dengan emosi, karena kalau sudah emosi ya, karena nanti tujuannya bukan mencari kebenaran, karena tujuan dari ilmu jadwal munadarah adalah mencari kebenaran, bukan pembenaran atas pendapatnya. Makanya semuanya dari dua kubu yang sedang berdebat itu harus memiliki sifat insaf, dan memang tujuannya untuk mencari pembenaran, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau pembenaran kan saya tidak mau, saya akan bersih kuku dengan pendapat yang saya miliki, dan apa yang kamu miliki tidak akan saya terima, bagaimanapun caranya, bagaimanapun alasannya. Itu kan kayak gitu, dan itu nggak boleh di dalam ilmu bahasa munadarah, nggak boleh. Tapi di sini nih salah satu contoh, la tabrhu jidalan wala ta'i maqalan. Kan dia tidak bosan-bosannya untuk berdebat, tapi wala ta'i maqalan, kelompok ini tidak memahami objek pembahasannya itu. Nah, sehingga berdebat dengan orang-orang atau kelompok-kelompok seperti ini ya percuma, buang-buang waktu aja gitu. Fahamnya tidak, sementara emosi mah iya, jadi percuma, buang-buang waktu itu. Wala tuhsinu jawaban, dan ketika ditanya dan mengeluarkan jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Nah, makanya di sini disifati dengan sifat al-jahlul murakkab tadi, kebodohan kuadrat. Gitu ya. Definisinya kan ada itu di kitab Al-Lumah atau di kitab usul-usul fikih yang lain, itu banyak dibahas. Wala soalan, atau bertanyanya itu juga salah, nanya aja salah gitu, pertanyaan aja salah, apalagi jawabannya komo kan gitu. Laisa laha da'bun illa aklal haram, di mana kelompok ini tidak memiliki kebiasaan, tidak memiliki tradisi kecuali hanya makan makanan yang haram saja, mencuri, menggosok, maling, apalagi korupsi ataupun yang lain-lainnya ya. Terus wal khawdha fi a'radil anam, dan juga menyelami harga dirinya manusia. Maksudnya gimana sih menyelami dia? Maksudnya dia tuh masuk ke dalam hal yang sebenarnya tidak boleh dimasuki. Dia menceburkan diri di dalam kolam, di mana kolam tersebut tidak boleh untuk dimasuki. Ibarat
kolam ini adalah kolam keramat sakral, tidak boleh dimasuki, tapi sementara dia itu memaksakan diri untuk masuk ke dalamnya. Itu bisa diibaratkan dengan harga diri manusia. Harga diri manusia yang tidak boleh digoncang, tidak boleh dijatuhkan. Tapi sementara dia itu malah menjatuhkan, menggugurkan harga diri orang lain, dan itu tentunya tidak boleh, satu hal yang sangat dilarang oleh agama. Bahkan menjaga harga diri itu merupakan salah satu dari maqasid syariah. Itu salah satu dari 5 unsur, 5 pokok inti tujuan utama syariah. Apa itu? Hifdzuddin, pertama menjaga agama. Hifdzul nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Terus yang terakhir hifdzul ird, menjaga harga diri. Gitu. Sehingga yang namanya harga diri ya bagaimanapun caranya harus tidak boleh digugurkan gitu. Tidak boleh menjatuhkan harga diri orang lain ya. Karena apa? Karena kalau harga diri seorang dijatuhkan, maka orang-orang lain itu akan menjatuhkannya juga. Dia tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kebanggaan tersendiri. Gitu. Wa ghamsan nasi naharon. Dan juga merendahkan orang lain pada siang hari. Merendahkan orang lain pada siang hari. Kan ini ghams artinya apa sih ghams itu? Kan kalau kibir itu apa? Batrul haq. Kibir yang artinya itu sombong, itu batrul haq wa ghamtin nas, kan gitu. Itu antara ghamat wa ghamto ya, ghamtin nas dengan ghamas sama. Di sini disebutkan di Al-Qamusul Muhit sebagaimana disebutkan di catatan kakinya dari kitab Al-Qamusul Muhit. Ghams artinya adalah haqqaruhu wastasgharuhu, menganggap orang lain itu rendah. Itu tradisi dari kelompok ini tuh seperti itu. Kelompok yang tidak suka dengan Imam Suyuti seperti itu. Pada siang hari mereka suka ngejelek-jelekin orang lain, suka nyacimaki orang lain, suka merendahkan orang lain, sementara pada malam hari mereka senang-senangan tidur. Ibadah aja enggak, kan gitu. Makanya disimpulkan oleh Imam Suyuti, fahadihi la tasluhu li khitabin. Ini kelompok seperti ini tuh tidak layak untuk diajak bicara, tidak layak untuk diajak diskusi, tidak layak untuk untuk diajak berdebat. Wala ta'ahulin idza ghabat li an tu'aba. Dan bisa aja orang-orang seperti ini tuh justru yang lebih berhak untuk dicaci ya, karena sebenarnya mereka memiliki kebodohan, bukan hanya kebodohan yang biasa, tapi kebodohan yang luar biasa. Kan kebodohannya kuadrat. Kena jahlul murakkab. Apa kemarin itu? Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia itu tidak tahu apa-apa sebenarnya. Cuman dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia ibaratnya orang yang bodoh, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu bodoh. Dalam arti dia bertemu dengan orang lain, ngerasa bahwa dirinya itulah orang yang paling pintar. Itu kan nggak boleh tentunya. Itu adalah klasifikasi yang dibagi oleh Imam Ghazali. Klasifikasi yang dibagi oleh Imam Ghazali tentang pembagian orang bodoh itu. Bagian orang bodoh dan pintar, orang yang tahu dan nggak tahu. Kan rajulun yadri wa yadri annahu la yadri, ada 4. Rajulun, satu orang yang tahu dan dia sadar bahwa dia adalah orang yang tahu, orang yang pintar, kan gitu. Yang kedua rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, ada orang pintar, dia itu tidak sadar kalau dirinya pintar gitu loh, tidak menyadari hal itu. Yang ketiga rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, orang yang bodoh tapi nggak sadar kalau dia itu bodoh, ngakunya pintar aja gitu loh. Terus yang terakhir itu adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang Allah Ta'ala a'lam bishawab. Allah sama
kurang cocok sebenarnya. Belum kelasnya. Nolak mah belum makan ki ngaji hitam. Kang bener kan kitabnya Kang? Sampai mana? Kemarin itu belum saya mutolaah ini Kang, gimana ini? Ajar aja udah. Kuani muntabi'atun fi mir'ati. Humul bukan? Al-amal suwarun qa'imatun itu. Oh belum, bentar. Masih dikit itu. Kemarin kan la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban li'asi gitu kan. Oke. Sekarang la yushakkikanna, sama nggak itu? Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala wa la yushakkikannaka fil wa'di. Ketemu belum Kang? Belum. Wala Yushakkikanna fil wa'di. Coba sih mana yang cetakan saya itu. Wala yushakkikanna fil wa'di. dalam kurung kan biasanya kan? Ada nggak? Coba sini. Itu panjang kalau nggak salah mah. Ini. Oh di atas. Di atas. Nggak ada bawahnya. Ada bawahnya nggak? Nggak ada. Oh iya, langsung ya. La yushakkikannaka. La yushakkikannaka. La yushakkikannaka fil wa'di. Adamu wuqu'il maw'udi bihi. Adamu wuqu'i al-maw'udi bihi. Wa in ta'ayyana zamanuh. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Wa ikhmadan linuri sariratika. Oke, yang setelahnya itu lebih ini. La qala al-musannif la yushakkikanna, mamang atau ragu ing sira. Aja teman-teman gawe mamang ing sira. Fil wa'di ing dalam janji. Fil wa'di ing dalam janji. Adamu wuqu'il maw'udi bihi. Adamu wuqu'i ora. Wa in ta'ayyana senajan pasti apa zamanuhu mangsane wa'ad. Wa in ta'ayyana lan senajan pasti apa zamanuhu mangsane wa'ad. Li alla yakuna supaya ora ana
li alla yakuna supaya ora ono apa zalika mengkono adamu wuqu'il mau'udi bihi zalika mengkono adamu wuqu'il mau'udi bihi iku qadahan cacat atau celah cacat lah qadahan cacat fi basiratika ing dalem basiroe sira fi basiratika ing dalem basira itu hati itu peninggalan batin, penglihatan batin. Wa ikhmadan lan ikhmad itu memadamkan kalau Indonesianya mah. Wa ikhmadan lan mateni ya bisa mateni. Wa ikhmadan lan mateni. Wa ikhmadan lan mateni linuri sariratika maring cahaya sarira cahaya ati sira. Linuri sariratika maring cahaya ati sira. Terus panjang ini Kang kalau yang kedua itu idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi idza fataha ketemu enggak? Ketemu. Nah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla Di sini nggak ada wawunya. nggak ada in qalla amaluk gitu ya In qalla doang. in qalla Bisa. ya oke. Fa innahu ma fatahaha laka fa innahu ma fatahaha laka Cukup ya loncatnya. Fa innahu mana tadi tuh? Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika Kentung nonton kentung. muriduhu alaika wal a'malu anta atau wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aynama anta wa aynama Tahdid itu. Bentar coba saya bandingin ya teksnya ya. Beda ini di sini mah. Redaksinya emang ini sih. Emang ada perbedaan sih. Mana tadi itu? Wa aynama anta muhdihi ilaihi. Di sini mah ada huruf ta, ha, dal, terus ya sama te marbuto. Tuhdihi berarti. Tuhdihi Tuhdiati apa tuhdihi? taknya itu dibuang. Ilaihi mimma huwa
muriduhu alaika. Idza fataha nalikan buka sapa Allah. Idza fataha nalikan yang awal udah tadi ya. Idza fataha nalikan buka sapa Allah. Laka maring sira. Wijahatan ing siji arah. Wijahatan ing siji arah minat ta'arrufi saking apa ta'arruf ya. Apa itu? Proses pengenalan itu ta'arruf. Proses pengenalan. Pasti masa nih Mas Bro. Minat ta'arrufi saking proses pengenalan ya. Fala tubali mangko apa ojo peduli sapa sira. Fala tubali mangko ojo peduli sapa sira. Ma'aha ing dalam sartani wijah, ma'aha ing dalam sartani wijah in qalla amaluk kan gitu. Cuman kurang pas itu rasa-rasanya itu zobnya. In qalla nalikane in qalla enggak ada amaluk ya. In qalla nalikane setitik apa ta'aruf kurang pas. Fa innahu mongko sak temene kelakuan atau Allah ya. Fa innahu mongko sak temene Allah. Fa innahu mongko sak temene Allah iku ma fatahaha orang buka sapa Allah ing wijah. Ma fatahaha iku orang buka sapa Allah ing wijah laka kedue sira. Ma fatahaha orang buka sapa Allah ing wijah laka kedue sira illa angin wa huwa hale utawi Allah iku yuridu kersa sapa Allah an yata'arrafa ing yen to amrih kenal sapa Allah an yata'arrafa ing yen to amrih kenal sapa Allah ilaika maring sira. Ini kita harus pede nih sebenarnya. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sapa sira anna ta'arrufa ing sak temene ta'aruf apa tadi proses pengenalan huwa utawi Allah iku muriduhu nurunaken sapa Allah ing ta'aruf muriduhu nurunaken sapa Allah ing ta'aruf alaika ing atase sira wal a'malu lan hale utawi a'mal pira-pira amal anta kang utawi sira iku muhdiha wong kang awe hadiah ing a'mal ilaihi maring Allah wa aina lan ing dalem endi ma atau iku ya wa aina lan iku ing dalem endi panggonan ma utawi sira anta kang utawi sira iku muhdihi awe hadiah sapa sira ing ma ilaihi maring Allah mimma saking barang huwa utawi Allah iku muriduhu nurunaken sapa Allah ing ma alaika ing atase sira. Ini agak jelimet ini pembahasannya. Hajar. Oke, hikmah yang ketujuh. Jadi hikam itu jamannya hikmah. Kan al-hikam atau kitabul hikam libni Athaillah kan gitu. Atau kalau digabung hikamu Ibni Athaillah, hikmahnya Imam Ibnu Athaillah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu ya arti aslinya yang faedah. Satu perkara yang memiliki faedah, memiliki manfaat kepada orang lain. Baik itu dengan redaksi yang singkat atau redaksi yang panjang. Cuman dalam penggunaannya itu yang namanya hikmah adalah sebuah redaksi yang pendek di mana
artinya itu sangat mendalam dan manfaatnya luar biasa. Itu arti bebasnya seperti itu. Dan kitab Hikam Ibnu Athaillah ini sebenarnya sangat lawas. Kitab Ibnu Athaillah itu sebenarnya sangat lawas, sangat lama. Sangat lawas ya. Lawas itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Klasik. Sangat klasik. Ya karena dia ditulis pada tahun berapa ini? Oke, untuk biografi dari Imam Ibnu Athaillah sendiri, jadi kita kan sering mendengar nama Ibnu Athaillah. Sebenarnya siapa namanya sih? Nama aslinya adalah Tajuddin Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Hakim Abdul Karim Al-Maliki Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi namanya itu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Ya, dari Ibnu Athaillah ya. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Namanya Ahmad. Ini mazhabnya Maliki ini bro, bukan Syafi'i ya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf yang tidak mengenal mazhab. Karena yang dibicarakan adalah hati, dan hati ya mencakup tidak hanya mazhab, tidak hanya golongan, tapi semua manusia kan gitu. Makanya hikam itu tidak bermadhab. Hati kita harus ratum. Lanjut. Nah, namanya itu tadi itu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Maliki. Nah, beliau lahir pada tahun 658 Hijriah, 658 Hijriah. Dan wafat pada tahun 709. Jadi bisa kalau diikutkan untuk generasi ya, atau bakot Syafi'iyah itu, beliau itu hidup pada masanya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang memiliki peranan yang begitu besar dalam penyebaran, pengembangan mazhab Syafi'i. Beliau hidup pada masa itu. Cuman beliau aslinya Iskandaria itu Mesir. Alexandria kalau sekarang itu mah. Alexandria, kemudian penisbatan kota itu bisa menggunakan Al-Iskandari, bisa As-Sakandari, bisa Al-Iskandaroni, bisa juga. Makanya kalau kita menemukan tiga kata ini, As-Sakandari, Al-Iskandari, Al-Iskandaroni, itu semuanya adalah nisbah atau penisbahan, pengaitan dengan sebuah kota yang namanya Iskandar. Nah, Alexandria kalau bahasa ininya. Nah, guru-gurunya banyak. Di antaranya seperti Nasiruddin Ibnul Munayyir, itu salah seorang ahli hadis. Kemudian Ahmad bin Muhammad, ini kurang terlalu terkenal nih. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Asbahani, Abil Abbas Al-Mursi, dan nama ini kan sering disebutkan di karya-karya beliau kan. Misalnya seperti apa itu? At-Tanwir fi Isqatit Tadbir itu kan. Ada itu salah satu karya dari Imam Ibnu Athaillah, itu ada At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Sekarang PDF-nya banyak, tinggal dicari itu. Dan yang lain-lainnya. Dan Syekh Fatahnya beliau itu ya ini. Siapa? Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Umar Abul Abbas Al-Mursi. Itu wafatnya tahun 686, yaitu 10 tahun setelah wafatnya Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi kan wafat tahun 676. Kalau ini 686. Itu beda 10 tahun sama ini. Muridnya banyak ya. Di antaranya nih disebutkan tadi tuh ya, Taqiyuddin As-Subki yang saya sebutkan barusan itu. Kemudian anaknya, Daud bin Umar atau Ibnu Bakhila dan Ibnu Mailak itu juga ada. Itu ulama-ulama yang terkenal di masanya, yang termasuk murid dari Imam Ibnu Athaillah. Kemudian karya-karyanya banyak. Nah, ini diantaranya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, tadi itu yang saya sebutkan. Kemudian Usul Muqaddimatul Usul. Kemudian Tuhfatul Khillan fi syarhi Nasihatil Ikhwan. Ada Tajul Arus ada. Kemudian ada Al-Hikam Al-Athaiyah. Al-Hikam Al-Athaiyah, hikmah-hikmah yang disandarkan kepada Imam Ibnu Athaillah, dan itu yang kita bahas pada malam ini. Atau kita kitab banyak. Hikam Al-Qudiriyah.
Dan memang kitab hikam itu satu kitab yang keberkahannya luar biasa, Kang. Jadi apa yang mengomentari atau meringkas itu sudah dalam hitungan ratusan. Nah, kalau di sini ada berapa nih? Coba saya hitung dulu. 30. Ada 44, 50, 60, 80, 80. Ada 90. Ada 90 syarah ini dari kitab hikam, matan yang sebenarnya tipis itu hikam, tipis. Nah, kemudian disyarahi oleh banyak ulama. Ini antaranya ya ini kitab yang saya pegang ini syarah hikam al-Athaiyah Syekh Ali Baros, Ali bin Abdullah Baros, ini orang Yaman, Hadramut. Kemudian yang dipegang di situ itu ada syarah Ibnu Abbad, ada syarah Ibnu Abbad itu yang tengah. Kalau yang pinggir itu Syarqawi, syarahnya Syarqawi. Terus ada syarahnya Zuruk Al-Fasi, terus syarah hikamnya siapa lagi itu, la ilaha illallah, Iqadul Himam, itu punya siapa ya, apa saya, Iqadul Himam ada. Kemudian untuk muasirin, untuk ulama kontemporer itu juga banyak. Jadi dari saking berkahnya kitab hikam itu membuat ketertarikan ulama-ulama baik pada masanya ataupun setelahnya untuk menuliskan komentar atas hikmah-hikmah tersebut. Jadi memang di sini mengandung tauhid. Mengandung tauhid itu inti utama, kemudian tasawuf, kemudian juga di situ mengandung sastra Arab atau balaghah yang begitu dalam ya. Langsung ke matan hikam. La yushakkikanna fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi bihi. Jangan sampai, sungguh katanya, jangan sampai membuat kita ragu. Apa yang membuat kita ragu? Adamu wuqu'il mau'udi bihi, yaitu tidak terjadinya janji yang sudah diberikan sebelumnya. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun masanya itu sudah dapat dipastikan ke turunnya atau adanya janji Allah tersebut. Ini kan terkait antara siapa? Ini vertikal apa horizontal kayak gini, Kang? Vertikal apa horizontal dari atas ke bawah? Vertikal. Horizontal. Oke lah, dari atas ke bawah ufuk itu ya. Yang sering di sini, yang sering dibahas itu di hikam itu hanya sekilas 2 garis gini loh, ke atas sama ke samping. Itu hubungan antara manusia dengan Allah, gitu kan? Kemudian manusia dengan manusia. Itu nanti diputar-putar itu. Sampai kitab terakhir itu ya mengarahnya ke sana-sana aja gitu. Cuman dengan perspektif, dengan pandangan yang berbeda, dengan contoh yang berbeda, dengan kajian yang berbeda. Itu intinya seperti itu. Nah, makanya di sini la yushakkikanna fil wa'di adamul mau'udi bihi wa in ta'ayyana zamanuhu. Jangan sampai membuat kita ragu. Tidak terjadinya atau tidak didapatkannya janji yang telah diberikan walaupun waktunya itu sudah ditetapkan. Kan misalnya kayak gini, Kang. Kemarin kita membahas tentang satu ayat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua. Mintalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum, sungguh aku akan memberikannya. Kapan? Kan gitu. Nah, kapannya ini itu kan satu hal yang masih samar, yang masih abstrak, belum terlihat kapannya terjadinya. Kang Hudri berdoa terus setiap hari kepada Allah, ya Allah, pengen kawin. Kapan? Nggak pengennya kan, kepengenannya kan ada. 2020. 2019 lah, 2019 pengen nikah. Bos kerungora 2019 pan kawin. Masanya kan sudah ditentukan oleh siapa, Kang Hudri ya. Tapi misalnya di tahun 2019 Kang Hudri itu belum juga. Gimana? Apakah hal ini dapat menjadikan Kang Hudri ragu
akan apa istilahnya pemberian Allah dari doa-doa yang telah Kang Hudri lantunkan. Nah, ini katanya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita atau hal yang kita inginkan dan itu tidak tercapai oleh kita, itu tidak boleh menjadikan kita ragu sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Janji Allah kan apa istilahnya itu kan ada sebab musabab, ada perintah, ada jawab, ada perintah, ada perlakuan. Allah memerintahkan sesuatu dan timbal baliknya pun ada. Kita ngelempar, dibalik lemparan kan gitu. Kita berdoa dibalik dengan ijabah, dibalik dengan terkabulnya sebuah doa kan gitu. Nah, seandainya kalau kita sudah ngelempar terus tapi nggak kena, ibarat kita berdoa terus tapi doa tersebut belum dikabulkan, bagaimana? Apakah hal ini dapat menjadikan kita menjadi sebagai orang yang ragu? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Nah, ini disebutkan alasan li alla yakuna dzalika qadahan fi basiratika, agar hal itu tidak menjadi sebuah aib, tidak menjadi satu penyakit ya, atau satu cacat dalam basirah kita, dalam mata batin kita, dalam mata hati kita. Maksudnya apa? Biar hati kita itu tetap steril gitu. Jangan sampai ada penyakit-penyakit, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang masuk ke sana, sehingga keyakinannya itu akan bertambah dan bertambah. Bukan sebaliknya. Jangan sampai ada di hati ada penyakit, noda-noda di rinso. Wa ikhmadan linuri sarirotika, dan juga bisa memadamkan cahaya hati kamu gitu. Jadi sangat bahaya itu, dengan adanya keraguan saja itu bisa melukai mata batin kita dan juga sekaligus bisa memadamkan cahaya hati. Sementara hati itu kan adalah bukan organ ya. Hati itu bisa diartikan sebagai organ yang ada dalam diri manusia. Tapi lebih banyaknya penggunaannya itu adalah penggunaan maknawi. Satu hal yang abstrak, nggak terlihat dengan mata. Kan misalnya hati itu sering diarahkan kepada jantung kan gitu. Ya bisa, dalam arti dalam sebagian penggunaan bisa diartikan hati itu sebagai jantung, bisa. Nah, tapi seringnya kalau apalagi di dalam ilmu tasawuf ya, hati itu lebih kepada hal yang abstrak gitu. Misalnya seperti kemarin, idza adnabal abdu atau idza asal abdu maksiatan nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Ketika seorang manusia itu melakukan maksiat, maka hatinya itu akan dikasih titik. Noda. Ya kan? Noda yang berwarna hitam, nuktatan sauda, noda yang warnanya hitam. Itu kalau satu kali maksiat. Kalau maksiatnya besar, berarti kan dari kecil gede. Titik nalobat tadi. Dari kecil ke gede. Nah, terus itu kalau sekali. Kalau 100 kali hitam semua nanti kan. Nah, sehingga hal itu bisa memadamkan cahaya hati yang sebenarnya hati itu harus dibersihkan dan harus bersinar. Karena kalau dia bersinar nanti hal yang terkait tentang keyakinan itu ya akan mudah gitu diterima oleh jasad atau manusia gitu. Nah, dengan adanya keraguan saja itu bisa menghapuskan cahaya hati dan juga bisa melukai mata batin atau mata hati seseorang. Bagaimana dengan yakin bahwa doa yang telah kita lantunkan itu tidak diterima oleh Allah. Itu kan lebih parah lagi kan gitu. Ibarat apa sih? Jatuh ketimpa tangga. Kalau ibarat nasi itu sampai gosong. Kalau nasi kan menjadi bubur biasanya kan, yang sering dijadikan peribahasa. Tapi nasi sudah menjadi gosong, kering sama sekali. Nah, hati pun sama kayak gitu. Itu terkait tentang hikmah yang
pertama. Ada yang ngewew. Nah, sementara kan gini Kang. Kenapa tadi tuh la yusyaki li alla yakuna dzalika apa la yusyakikan fil wa'di adamu ku ilmu udi bihi wa in ta'ayyana zamanuhu. Ya karena ketika apa tadi itu tidak terjadinya atau tidak didapatkannya hal yang dijanjikan itu, ya maka seharusnya abad atau sang hamba ini itu justru keyakinannya bertambah. Kenapa bertambah? Ya karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu hanya Allah yang menguasai. Hanya Allah yang tahu kapan hal itu cocok buat diri manusia. Hanya Allah lah yang tahu bahwa di dalam pengakhiran pernikahan untuk Kang ini misalnya ada hikmahnya tersendiri. Misalnya seperti apa? Kondisi batin yang kuat misalnya ketika umur segini. Kalau masih muda misalnya belum kuat kondisi badannya, kondisi kejiwaannya itu belum kuat. Tapi ketika umur segini lebih dari itu kuat. Maksudnya di situ terdapat hikmah yang tidak dia sadari. Di situ terdapat hikmahnya. Tapi dia hanya menuntut saja. Dan itu kan berbahaya gitu untuk keyakinan seseorang, untuk diri seseorang. Sedadul 2019 ganti status orang jomblo mana? Harus itu mah. Nah, dan istilahnya tadi itu hikmah ketuhanan tadi itu kan sebenarnya untuk kebaikan kita juga, tapi kita tidak sadar. Itu makanya apa yang dialami oleh semua, oleh sampean dan seterusnya, itu semuanya ada hikmahnya sendiri. Cuman kita yang tidak sadar gitu loh. Jadi kesalahannya ada pada diri kita. Bukan pada ketentuannya Allah kan. Karena Allah mengetahui hikmahnya, mengetahui kapan waktu pemberiannya, mengetahui apa yang terbaik untuk seorang hamba. Gitu ya. Terus selanjutnya ini ta'aruf, ini tentang ta'aruf ini. Cuma bukan ta'aruf yang ini ya. Maksudnya ta'aruf yang itu istiqaq dari kata ma'rifat. Berarti ta'aruf itu berusaha untuk mendapatkan ma'rifat gitu Kang. Nah, kan gini istilahnya. Ma'rifat itu kan sudah mencapai finish. Gitu. Mencapai target lah, bukan mencapai finish, mencapai target. Nah, ta'aruf ini itu dia mulai sedikit mengenal tentang target yang dituju gitu. Sedikit tahu, sedikit mengetahui atau sedikit mendapatkan target yang dituju. Itu atau hampir sama. Belum walaupun sedikit itu masih sudah dikatakan ta'aruf. Oke, kita terjemah satu-satu. Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf. Nah, ketika Allah membukakan kepadamu wijhatan satu secercah lah sedikit minat ta'aruf dari tadi itu sedikit proses ma'rifat, proses mengenal kepada Allah. Fala tubali ma'aha wa in qalla amaluk, maka kamu tidak usah peduli dengan sisi wijah tadi itu walaupun amal kamu sedikit. Gimana sih maksudnya ini? Oke. Fatah. Ini kan idza fataha ketika Allah membuka. Berarti yang namanya fatah itu kan wa ukhra tuhibbun nasrun minallah wa fathun qarib. Fatah itu adalah apa? Waridun rabbaniyun wa nafsun rahmaniyun tufaja'u bihil qulub min masunatil ghuyub. Fatah itu adalah waridun rabbaniyun, pemberian yang bersifat rabbani, ketuhanan. Wa nafsun rahmaniyun, dan satu diri ya yang bersifat rahmani.
yang bersifat welas asih. Ya maksudnya ya dikembalikan kepada Allah itu sifatnya. Dimana tufaja'u bihil qulub, dimana hati itu akan dikagetkan dengan batasan-batasan hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib. Wa huwa yu'til kashfal irfani, dan fathah ini memberikan kasyaf. Kasyaf itu apa? Membuka. Kasyaf itu kan artinya membuka. Membuka apa? Membuka tabir. Maksudnya apa? Hordeng well. Gini, fathah itu kan arti aslinya adalah membuka, cuman membuka dalam arti yang lebih dalam, lebih khusus. Maksudnya manusia itu kan memiliki apa? Lintasan hati, memiliki pemikiran, memiliki atau hatinya itu kan bisa kemana-mana gitu loh. Dan ini tidak semua orang bisa mengetahuinya. Saya di depan Kang Hudri, apa yang dia pikirkan, apa yang terlintas dalam hatinya, apa yang terlintas di dalam pikirannya, saya nggak tahu. Nah, tapi ketika ada fathahnya Allah Ta'ala, walaupun sedikit, itu saya dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Kang Hudri. Misalnya, saya melihat Kang Hudri biasa saja, atau orang lain itu tidak tahu apa yang dilakukan Kang Hudri pada jam 2 atau jam 3. Tidak ada yang tahu dari teman-temannya gitu. Tidak ada yang melihat karena semuanya dalam keadaan tidur. Nah, misalnya Kang Hudri di jam 3 ini itu terbiasa dengan tahajud. Mantap. Dan doanya adalah apa? Pengen Allahumma zawijni. Jauh jatan. Allahumma zawijni. Kan nggak semua orang tahu. Jam 3 malam-malam sholat, zikir, habis itu doa. Yang isinya apa? Allahumma zawijni. Zawijni apa ini? Zaujatan jamilatan solehatan surga baitama. Terus, nah, tapi saya yang notabene belum pernah ketemu Kang Hudri. Karena ini contoh ini ya, dan semoga aja menjadi kenyataan. Amin. Mendapatkan fathahnya Allah Ta'ala, membuka tabir, atau tabirnya itu dibuka oleh Allah Ta'ala untuk diri saya, sehingga saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan saya mengatakan kepada Kang Hudri, Kang, tadi malam sampean itu bangun jam 3, membaca wirid ini, sholat sekian rakaat, membaca wirid ini jumlahnya sekian, ininya sekian, dan doa yang diajukan, apa istilahnya, proposal yang diajukan ke Allah Ta'ala itu apa? Allahumma zawijni. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari fathah ya, fathah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Nah, fathah ini kan kualitasnya beda-beda juga. Kalau presentasikan itu kan ada yang 10%, ada yang 30%, ada yang 100%. Kalau 100% udah dia menganggap orang lain itu nggak ada, makhluk itu nggak ada. Dalam arti ada atau enggaknya itu sama, gitu loh, sama sekali nggak ini. Makanya jadab-jadab itulah yang apa istilahnya sering membuka hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu seperti sampean contoh kemarin yang sampean ceritain itu, gitu kan. Katanya apa? Idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf, ketika Allah itu sudah membukakan kepada kamu sedikit dari makrifat, sedikit daripada makrifat, fala tubali ma'aha, maka jangan kamu pedulikan hal itu. Wa in qalla amaluka, maksudnya jangan seneng dulu gitu loh, jangan seneng dulu untuk jangan seneng dulu dengan hal itu walaupun amalnya sedikit, gitu. Persentasenya sedikit. Karena apa? Ya karena pada intinya itu memang pemberian dari Allah, gitu. Memang pemberian dari Allah yang harus disyukuri, gitu kan, yang harus disyukuri dan harus lebih dimaksimalkan. Maksudnya di sini ya tetap memotivasi kita untuk jangan ketika targetnya sudah tercapai walaupun sedikit itu sudah bahagia, jangan, tapi harus memotivasi harus lebih dari itu,
Jangan apa wijhatan minat ta'aruf, tapi apa ma'rifatun kamilah, ma'rifat yang sempurna. Gitu loh maksudnya. Fa innahu ma fatahaha laka, karena sesungguhnya Allah tidaklah membuka wijah, membuka satu sisi tadi itu untuk kamu, illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, kecuali Allah itu sebenarnya ingin mengenalkan dirinya kepadamu. Allah ingin berkenalan dengan kamu gitu loh. Jadi ketika kamu dikasih sedikit ma'rifat, apakah kamu sudah apa istilahnya sudah apa ketika sedikit mendapatkan ma'rifat itu sudah merasa cukup, sudah merasa cukup, sudah merasa itu adalah segalanya, targetnya sudah tercapai. Enggak bisa. Makanya itu adalah motivasi. Apa tadi? Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Ketika sedikit yang Allah berikan kepada kita, berarti sebenarnya Allah ingin berkenalan dengan kita. Ketika Allah berkenalan dengan kita, bagaimana? Apakah kita apa diam saja atau diam atau hanya konsisten dengan amal yang sedikit itu saja atau gimana? Enggak. Yang namanya pengen kenalan, Allah ingin berkenalan dengan kita, ya tentunya kita harus lebih mengenalkan diri lagi. Cocok ini. Lebih mengenalkan diri kepada Allah dalam arti jika kita dengan sedikit amal dan mendapatkan sedikit ma'rifat, maka kita harus lagi memperbanyak. Kalau satu malam itu 2 rakaat saja yang bisa dilaksanakan, maka ketika 2 rakaat itu sudah mendapatkan ma'rifat, maka harus dilebihkan, kan gitu. Harus dilebihkan. Lebih dari itu. Misalnya 2 terus naik ke 4, naik ke 6, naik ke 8 dan seterusnya. Terus alam ta'lam, tidaklah engkau ketahui anna ta'arrufa, bahwasannya sedikit ma'rifat tadi itu, pengenalan ya, pengenalan, huwa Allah muriduhu alaika, yang memberikannya kepadamu. Kan ma'rifat itu Allah yang berikan kepada kita gitu. Wal a'malu, sementara amal atau apa tadi, wasilah, perantara, sementara perantara itu kitalah yang menghadiahkannya kepada siapa? Kepada Allah. Wa ainama anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, atau masa iya engkau menghadiahkan atau wasilah atau engkau menghadiahkan ibadahmu dari orang atau zat yang memberikannya kepada. Maksudnya gini Kang, ibadah adalah wasilah. Ibadah itu apa? Wasilah. Targetnya apa? Ma'rifat. Ya kan? Targetnya ma'rifat. Yang memberi siapa? Allah. Atau masa iya, apa istilahnya, ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut kita mendapatkan ma'rifat, tapi justru ma'rifat sendiri itulah yang kita jadikan target utama. Kan zatnya. Oke, kita balik. Atau apa tadi kita ulangi? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita hadiahkan kepada Allah. Allah yang memberikan ta'aruf atau ma'rifat. Allah yang memberikan ma'rifat atau fatah tadi itu. Allah yang memberikan fatah. Ketika kita sedikit mendapatkan fatah, lalu kita dengan bangganya selesai dengan hal itu. Nggak bisa. Tapi apa? Tapi yang tadi itu ma'rifat yang sedikit itu sebenarnya adalah cara Allah mengenali kita. Ketika kita diberi sedikit ma'rifat oleh Allah, Allah ingin mengenalkan zatnya kepada kita. Dalam arti gimana? Ya kita harus lebih mendekatkan lagi. Ibadah yang kita laksanakan itu harus lebih maksimal lagi. Kehusyuan, kualitas kehusyuan, kualitas sholat, kualitas ibadah itu harus lebih diperbaiki lagi. Agar apa? Dengan cara itulah kita
lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sedikit ta'aruf saja, enggak. Tapi at-ta'arrufu ma'rifatan kamilah, pengenalan dengan ma'rifat yang sempurna. Itu maksudnya. Nah, sehingga yang diredaksi hikmah ini, wijhatan minat ta'aruf ini, itu sebenarnya hal yang kecil gitu loh. Hal yang kecil di mana Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita, kasarnya mengenalkan dirinya kepada kita. Lalu apakah kita hanya standby dengan ibadah-ibadah atau amal-amal yang segitu saja, atau lebih diperbanyak, kan gitu. Kalau lebih diperbanyak berarti kita ingin mengenalkan diri juga dengan Allah. Allah ingin berkenalan dengan kita, maka kita berkenalan juga dengan Allah. Caranya seperti itu tadi, gitu. Tapi sebaliknya, kalau yang sudah sedikit mendapatkan marifat, berarti kan tadi Allah ingin berkenalan dengan kita. Lalu ketika amalnya hanya segitu saja, apakah kita amalnya hanya segitu? Berarti kita kan tetap aja nggak ingin mendekat, nggak ingin mengenal dengan zatnya Allah Ta'ala, sehingga ya jauh. Pengorbanan harus lebih Nah, makanya tujuan dari hikmah yang ke-8 ini, itu sedikit ma'rifat itu sebenarnya hanya salah satu dari pemberian Allah Ta'ala, dimana tujuan dari pemberian ini adalah ingin mengenalkan zatnya Allah kepada diri kita, sehingga apakah kita mau atau tidak lebih mengenal, lebih dekat lagi dengan Allah, mengenal zatnya Allah yang sebenar-benarnya. Dan ini sifatnya kan zauqi ya, ini yang berkait dengan perasaan gitu. Zauq, dan itu zauq itu ya seperti cinta itu. Cinta kan tidak bisa dinilai dengan kata-kata, tidak bisa dinilai, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi perasaan ini, zauq, perasaan. Yang namanya perasaan itu kan kita sendiri yang merasakan. Kita berzikir, merasakan nikmat, gitu kan? Merasakan ketenangan hati. Siapa yang ngerasainnya? Kita sendiri kan. Walaupun menurut orang lain mah kita gila gitu. Kan ada pandangan-pandangan yang seperti itu. Orang yang senang, misalnya Laila Majnun, Laila dengan Majnun. Aja bukan Laila Majnun. Majnun Laila, orang yang gila dengan Laila. Kan gitu. Itu dua orang tuh sama gilanya gitu loh. Sama-sama kasmarannya. Nah, ketika rasa cintanya atau asmaranya begitu besar gitu kan, sehingga tidak dapat membendungnya, jadi seakan-akan dua orang ini adalah dua orang yang gila gitu, baik si Lailanya atau baik si Majnunnya, Amr namanya itu kalau nggak salah, namanya Qais. Qais. Nah, namanya Qais sama Laila. Qais gila sama Laila gila sama Qais, dan seterusnya, ada timbal balik, itu silang gitu kan. Jadi orang yang seperti tadi itu, Qais dengan Laila, apakah dikatakan sebagai orang? Iya, orang gila, karena zahirnya ya kelihatan tidak seperti orang yang normal. Tapi hal itu ya wajar. Karena apa? Karena sudah dipenuhi, atau jiwanya itu sudah atau perasaannya itu sudah dipenuhi dengan rasa cinta tadi itu, sehingga yang lain itu pun sirna. Nah, itu kalau antara makhluk dengan makhluk. Tapi kalau antara makhluk dengan Allah beda lagi kan. Istilahnya itu bisa dibahasakan kepada manusia, bisa dibahasakan kepada Allah. Gitu loh. Nah, sehingga asik kalau ngaji hikam kayak gini. Wow. Jadi kalau berdoa itu harus bersama zauqiyah. Ada zauq, ada perasaan. Merengek lah kepada Allah. Karena Allah lebih senang kepada hamba yang suka merengek. Allah. Tanawat ajnasul amali li tanawwa'i waridatil ahwali, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akhina
Al Ustadz Abdul Aziz LC yang telah membahas kitab Hikam, yaitu karya Syekh Ibnu Athaillah yang membahas tentang keraguan seorang abid manakala ia berdoa. Dan hal ini dibahas Sadaqallahul Alim.